Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Masya Allah jamaah tetap masih di Islam itu Indah. Masya Allah nih hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Ini temanya adalah istri itu kuat, nggak melulu cuma ngeluh. Masya Allah. Bener dong. Bener, Islam begitu. Bener, pas banget nih. Karena lagi nonton. Masya Allah. Baik jamaah, Masya Allah nih karena masih banyak pertanyaan yang belum dijawab yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama nih. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau sebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nama saya jangan dibaca ya. Baik, sudah diganti. Saya mau tanya nih, bagaimana cara agar saya bisa kuat menghadapi suami yang suka ungkit-ungkit uangnya dan suruh ganti uang yang dikasih sama saya jika bertengkar. Dan dia juga suka bikin saya marah. Saya nikah dengan dia dari awal, saya tidak ada rasa suka, tapi karena dia BLNH, tahu dia bilang sudah datang jauh-jauh. Kesalahan saya belum kenal dia baik-baik. Saya terima walau hati saya terpaksa. Waduh, Ustadz Maulana mohon dijawab nih bagaimana. Menikahi atau dinikahi oleh orang yang perhitungan, maka hadapi dengan tenang, jangan panik. Hadapi dengan tenang, buat pembukuan. Semua pemasukan pengeluaran dicatat. Dan paling efektif adalah ajak dia ikut pergi berbelanja. Betul. Atau kalau perlu dia yang pergi belanja supaya dia tahu harga. Karena nafkah itu sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan sesuai kesepakatan. Dan yang paling penting kalau ada suami perhitungan, apalagi sudah diceritakan, ditanya-tanya mana itu uang kemarin yang diambil, maka minta izinlah untuk bekerja. Kalau begitu izinkan saya bekerja untuk memenuhi kebutuhanku juga. Betul. Waduh, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya jamaah. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah saya sebagai istri mengeluh ketika dia pulang kerja karena kecapean mengurus anak dan sebagainya? Tapi malah sebaliknya, dia yang marah kepada saya. Bagaimana Ustadz? Dia pulang kadang langsung pegang HP. Itu juga yang membuat saya merasa kesal. Jadi ingin diperhatikan. Mohon jawabannya Ustazah Romla. Mau dijawab, silakan. Kita juga seorang istri harus tahu kondisi suami. Ketika pulang kerja, jangan langsung mengeluh apalagi marah-marah. Udah suami bekerja mungkin di kantor banyak permasalahan, dimarahin sama pimpinan, belum lagi mungkin ada selek dengan teman kerja dan sebagainya. Maka ketika suami pulang, suruh tenang dulu suami. Kasih dulu air minum, sejukkan hati, berikan senyuman. Baru Masya setelah Allah. itu. Baru setelah itu. Nah, baru setelah itu ketika suami sudah tenang, sudah enak perasaannya, boleh kita mengeluh kepada suami. Pak, bagaimana anak-anak begini. Nah, suami juga Masya Allah ketika pulang, jangan sibuk dengan HP. Sudahlah, udah waktunya di luar begitu banyak, pulang di rumah. Jadi kalau ada HP bunyi, matikanlah. Matikanlah. Masya Allah. Perhatikanlah istri dan anak-anak, karena mereka pun butuh perhatian dari suami. Masya Allah. Masya Allah. Jadi harus saling mengerti ya. Saling suami mengerti, dan istri, Kak Masya Allah. Iya. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Jamaah, Alhamdulillah nih pagi hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Dan Insya Allah ini akan ditutup dengan muhasabah dan doa yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, simpel perkataan Nabi, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal memperlakukan para wanita. Maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ternyata bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak jauh-jauh melalui jalur para istri, melalui jalur para wanita. Kita berlaku baik terhadap istri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menganggap kita manusia yang bertakwa. Kita berlaku adil terhadap mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menganggap kita orang yang berusaha untuk menggapai ketakwaan. Maka jangan
jangan sampai diremehkan hal-hal yang seperti ini. Banyak orang 5 waktu ke masjid, subhanallah, berjamaah ke masjid, tapi pulang dari masjid dia memarahi istrinya. Banyak orang 5 waktu ke masjid, tapi pulang dari masjid dia hanya berleha-leha tanpa mau membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Ada orang 5 waktu ke masjid, tapi pulang dari masjid hanya bisa mencaci maki istrinya, menganggap kekurangan semua ada pada istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan perlakuan Nabi seperti itu. Nabi SAW sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan panjangkan umur kami bersama pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan orang-orang yang mencintai kami dan Engkau cintai ya Allah di bulan suci Ramadan, bi sihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah, dengan sehat wal afiat dan rezeki yang Engkau lapangkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya Mika Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.